Kemudian dia lihat ada pedangnya Nabi menggantung, diambil, dicabut tuh pedang, dihunuskan, dibangunin Rasulullah. Dia bilang, "Hei Muhammad, Muhammad." Rasulullah terbangun. Itu musyrikin sambil menghunuskan pedang bertanya, orang musyrik tersebut, "Ya Muhammad, siapa yang bisa selamatkan kamu dari pedang saya?" Nabi dituding begitu dengan pedang. Nabi menjawab dengan tulus, dengan ta'zim, dengan yakin yang kuat, dengan keteguhan. Nabi menjawab, "Yang bisa nyelamatin saya Allah." Di bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling bagus akhlaknya, paling santun budi pekertinya, enggak berucap, enggak berbuat melainkan yang indah. Enggak ada tuh kelihatan dari Rasulullah yang bukan indah. Enggak ada kedengaran dari Rasulullah hal yang tidak baik. Semuanya bagus, semuanya indah. Baik kawan ataupun musuh mendengar dari Rasulullah semuanya keindahan, melihat dari Rasulullah semuanya keindahan. Bahkan lawan beliau di dalam jihad dan perang menyaksikan keindahan Rasulullah di dalam jihad. Dalam cara jihadnya Rasulullah, mereka menyaksikan keindahan dari jihadnya Rasulullah. Yang bilang siapa? Kalau testimoninya dari orang Islam ya biasa, bakal dibilang ya seagama nabinya. Tapi ini testimoninya dari musyrikin yang diperangi oleh Nabi Muhammad, memberikan testimoni yang memuji, memberikan kesaksian memuji Rasulullah, menyaksikan keindahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan bahwasanya ada satu orang di dalam jihad, dalam peperangan Rasulullah bersama kaum musyrikin. Di dalam peristiwa tersebut kaum musyrikin berhasil dipukul mundur. Kemudian selesai peperangan, Rasulullah pulang. Di tengah perjalanan Nabi beristirahat di sebuah tempat, ada pepohonan. Maka Rasulullah ngambil satu pohon, beristirahat di bawah pohon. Sahabat milih di tempat yang agak jauh, memberikan privasi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah lagi istirahat tertidur, menggantungkan pedangnya di ranting pohon, rupanya ada seseorang dari kaum musyrikin yang nggak puas dengan peperangan yang tadi, mengambil kesempatan untuk balas dendam dan membunuh Nabi Muhammad saat Nabi lagi tidur. Dia mau main curang, maka dia mengendap-endap, nggak terdeteksi oleh sahabat sampai ke pohonnya Rasulullah. Kemudian dia lihat ada pedangnya Nabi menggantung, diambil, dicabut tuh pedang, dihunuskan, dibangunin Rasulullah. Dia bilang, "Hei Muhammad, Muhammad." Rasulullah terbangun. Itu musyrikin sambil menghunuskan pedang bertanya, orang musyrik tersebut, "Ya Muhammad, siapa yang bisa selamatkan kamu dari pedang saya?" Nabi dituding begitu dengan pedang. Nabi menjawab dengan tulus, dengan ta'zim, dengan yakin yang kuat, dengan keteguhan. Nabi menjawab, "Yang bisa nyelamatin saya Allah." Itu orang dengar kalimat Allah gemeteran, pedangnya jatuh. Diambil pedangnya oleh Nabi, dihunuskan balik. Dan sekarang siapa yang bisa nyelamatin kamu dari pedang saya? Saya punya Allah, kamu punya siapa yang bisa nyelamatin? Maka itu orang nunduk. Dia bilang, ya Muhammad, kun khaira akhir. Ya Muhammad, kamu kan udah menang nih, saya kalah. Jadilah kamu sebaik-baiknya pemenang. Kamu udah menaklukkan saya kalah. Jadilah kamu orang yang baik hati sebagai pemenang. Terus Nabi nanya, "Kamu ada niat mau masuk Islam enggak?" Bilang, enggak mau masuk Islam. Tapi saya janji deh, saya nggak bakal memerangi kamu lagi. Oke, kata Nabi. Kalau emang nggak mau masuk Islam, kita nggak paksa kok. Kita perang bukan buat maksa orang masuk Islam, enggak. Bukan buat begitu. Nggak mau masuk Islam ya sudah, nggak apa-apa. Ya, kewajiban kita nyampaikan. Kamu mau masuk Islam nggak mau, ya sudah. Kamu nggak mau memerangi kita, ya sudah. Berarti kalau kamu nggak mau memerangi, nggak apa-apa. Kita damai. Terus bagaimana? Bebas pergi, dibebaskan. Sahabat yang pada datang biarin nih orang pergi pulang.
setelah melakukan apa? Kejahatan paling berat. Ada gak kejahatan yang lebih berat daripada upaya pembunuhan kepada Nabi Muhammad? Bagaimana kalau itu terjadi kepada presiden? Wah, ada upaya pembunuhan, rencana pembunuhan terhadap presiden. Wah, itu udah kejahatan paling besar. Nah, ini dia berhasil masuk, menerobos, menghunuskan pedang, ya tinggal berapa senti lagi membunuh. Dan tertangkap, melakukan kejahatan paling besar, upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Terus Nabi memaafkan. Maaf, biarin bebas. Pulang ke kampungnya. Saat pulang ke negerinya, itu orang-orang di negerinya yang barusan berperang, dari mana kamu? Kita kira kamu terbunuh atau tertangkap. Maka tahu apa jawaban dia? Tahu gak saya datang dari mana? Ji'tu min indi khairin nas. Aku baru saja datang sehabis berjumpa dengan sebaik-baiknya manusia, dengan manusia yang paling baik. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini testimoni dari musuh, testimoni dari musuh, dari musyrikin, nganggap Rasulullah orang paling baik, nggak ada yang lebih baik dari dia. Sebab dia tahu kejahatan macam begini nggak termaafkan, tapi Rasulullah memaafkan. Kalau ada urusan pribadi, Rasul memaafkan sallallahu alaihi wasallam.